Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7, murid baru yang saya sayangi dan saya banggakan, mari pertemuan ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Mu'id. Saya mengajar seni budaya untuk kalian, dan rumah saya itu Desa Ngadri. Jadi kalau kalian ingin ke sana itu gampang saja, timur masjid. Mari kita lanjut materi ini, anak-anak. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dengan pembahasan bab 1. Kamu buka bukunya. Kita bahas menggambar flora, fauna, dan benda alam. A. Pengertian menggambar. Menggambar atau melukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensi, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensi adalah garis dan warna. Itu pengertian menggambar. Atau menggambar adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan data dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta ya secara penuh. Itu adalah pengertian dari menggambar. Selama ini kita mungkin mulai dari TK sampai sekarang ini belum banyak yang bisa mengartikan atau mendefinisikan apa itu menggambar. Jadi menggambar itu merupakan bahasa universal atau umum dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Sudah dikenal masyarakat gambar itu sejak zaman purba. Jadi pada saat itu gambar sering dihubungkan dengan kegiatan manusia dengan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Itu pada zaman purba dulu. Jadi pada zaman itu manusia sudah mengenal cara menggambar, cara menggambar. Namun untuk menggambarnya ya masih menggunakan peralatan seadanya, peralatan yang ada pada waktu itu. Bagi manusia purba, gambar itu tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Jadi kepercayaan mereka dengan menggambar itu pun juga dapat membuat motivasi atau semangat untuk tetap bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Jadi gambar itu ya tidak hanya mengandalkan aktivitas fisik saja, jadi fisik itu ya diri kita, tapi juga mengandalkan mental. Oleh karena itu, menggambar itu kalau berkaitan dengan mental, itu berhubungan dengan, kalau mental hubungannya dengan rasa atau perasaan, karsa itu keinginan, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini jadi menggambar seperti yang saya terangkan tadi di atas itu seperti itu. Nah, kemudian pada zaman sekarang ini peralatan menggambar telah banyak sekali dijual di masyarakat, dan mungkin kalian juga sudah biasa gambar dan mesti memiliki peralatan untuk menggambar. Nah, sekarang menggambar itu yang kita bahas adalah objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tapi juga terkadang memerlukan objek yang akan digambar, atau benda atau alam yang akan digambar. Jadi alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Jadi kekayaan flora itu apa? Kalau flora itu jelas berkaitan dengan jenis binatang. Fauna itu tumbuh-tumbuhan. Jadi flora dan fauna itu merupakan hal yang paling sering digunakan untuk menggambar. Kemudian yang C, komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Kalau komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian gambar kiri. Itu namanya simetris. Nah, simetris sih kalau orang mengatakan semuanya serba lurus dan pas gitu.
Yang kedua itu gambar asimetris. Jadi komposisi dengan asimetris. Nah, asimetris apa? Yang jelas asimetris itu menunjukkan bahwa gambar ini tidak sama posisinya antara yang kanan dengan yang kiri. Kalau simetris tadi ya jelas kanan kiri itu sama seimbang, tapi kalau asimetris itu kebalikannya. Yang D, teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya tidak dapat dimulai dengan cara yang sangat sederhana dan paling mudah. Ya, biasanya sebelum menggambar kita buat sketsa dulu, sketsa oret-oretan gitu. Kemudian yang agar memiliki komposisi, proporsi dan keseimbangan yang baik. Jadi di sketsa itu tujuannya untuk supaya ketika gambar nanti sudah jadi itu akan menjadi sebuah gambar yang baik, yang komposisinya juga pas, proporsinya, keseimbangan. Ini. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai satu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar, jelas ya. Jadi kalau menggambar itu mesti roh dhisik, tahu dulu apa yang akan objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, jelas. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih maupun berwarna. Karena apa? Dimensi gelap terang ini memberikan kesan yang sangat kuat. Jadi bisa seakan-akan gambar menjadi 3 dimensi. Berbeda kalau kita melihat gambar yang tidak ada dimensi gelap terangnya, hanya polos, itu sudah berbeda lagi. 5. Memberi kesan untuk latar belakang. Jadi memberi kesan untuk latar belakang itu ya di belakang objek itu ya harus ada kesan-kesan tersendiri gambarnya, ya, latar belakangnya. Teknik menggambar flora, itu flora tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kalian pengen mencoba, mungkin ya sudah sering diajari oleh bapak ibu guru seni lukis di sekolah kamu ketika dulu, itu caranya gambar semua sudah tahu. Jadi kalau di sini kita beri contoh yang sederhana. Pertama buat lingkaran, kemudian lingkaran di tengahnya kita beri lingkaran oval seperti ini. Terus kemudian kita olah menjadi agak seperti detail seperti ini. Terus terakhir kita gunakan pewarnaan. 2. Teknik menggambar fauna. Nah, ini menggambar hewan ini pun juga tidak asing lagi karena sering sekali gambar hal-hal yang semacam ini. Ini dari lingkaran oval, kemudian kita pasang seperti ini, terus kita bentuk seperti ini, akhirnya menjadi sebuah lukisan yang bagus. Teknik menggambar alam benda. Jadi kalau tadi flora fauna, sekarang kita teknik menggambar alam benda. Alam benda itu apa? Ya banyak sekali. Ya ini sekitar kita ada gambar, ada meja, ada kursi, dan semua yang ada di samping kita ini, di sekitar kita ini namanya alam benda. Batu bata, menggambar batako atau menggambar kayu itu juga termasuk menggambar alam benda. Sini saya diberi contoh menggambar alam benda yang berbentuk apa itu gelas dan piring seperti itu. Terus alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media banyak bervariasi macamnya. Ya, alatnya tidak sabun tadi, ada pensil warna, ballpoint, krayon, ya, dan sebagainya. Ini ada pensil, dan pensil itu pun juga banyak ragamnya. Ada ya pensil yang memiliki tingkat kepekatan hitam yang kuat, ada juga memiliki tingkat kepekatan hitam yang sedang. Ini jadi ada pensil H, ada pensil B. Pensil warna ini juga kita sudah sering menggunakan. Terus krayon ini juga nggak asing lagi. Krayon ini juga dapat digunakan untuk menggambar, memang tempat media untuk menggambar. Jadi bermacam-macam warna-warni. Ballpoint ini juga digunakan untuk menggambar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kertas. Sebab nanti kalau kita sudah mempersiapkan peralatannya, ada ballpoint, ada krayon, ada cat atau dan sebagainya, tapi kalau kertasnya nggak ada, itu juga
kurang lengkap. Ya bisa saja menggambar di tempat yang mungkin di tembok, tapi tujuan kita bukan di situ. Tujuan kita belajar menggambar di atas kertas. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada anak-anakku kelas 7. Tetap semangat ya, meskipun ini masih dalam keadaan pandemi, namun saya yakin kalian sekarang sudah tingkatnya sudah tingkat SMP atau MTS. Jadi mohon untuk kalian meskipun menggunakan sarana daring tetap semangat, sehingga nanti kita tetap mendapatkan nilai yang seperti kalau kita masuk seperti biasa. Demikian saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.